bertemu lagi dengan saya Ana di channel saya Ana Werda Buntarot. Semoga Tuhan semesta alam memberikan kita semua energi perlindungan, keberlimpahan, kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan, juga kesehatan lahir maupun batin. Amin. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya, yang sudah like, comment, share, dan mendukung selalu. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan konsultasi, reading, atau healing, silahkan hubungi nomor WA yang ada dalam deskripsi video ini ya. Baik itu tentang hubungan asmara, karir, usaha, ataupun keuangan, juga masalah lain dalam kehidupan ya. Maaf, saya sampaikan nanti sesekali saya selama reading mungkin mengalami sendawa ya. Hal itu terjadi saat saya terkoneksi dengan energi. Kali ini kita akan membaca untuk zodiak Taurus tentang pesan dari karir, finansial, dan asmara Taurus ya. Ini bersifat timeless. Artinya kapanpun teman-teman menyaksikan video ini, saat itu juga berlaku untuk teman-teman ya. Tidak berbatas waktu. Kita akan lihat pertama untuk karir terlebih dahulu ya. Karir di sini untuk energinya, energi karir untuk teman-teman Taurus ya. Terima kasih banyak. Iya. Energi karir untuk teman-teman Taurus di sini memang sedang sibuk ya, banyak pekerjaan ya, maaf. Maaf ya. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Taurus, dan itu juga memerlukan kekuatan fisik ya, kondisi fisik yang ekstra kuat, dan butuh juga untuk usaha untuk menyesuaikan. Bahkan Taurus juga perlu untuk mengasah kemampuan akan karir Taurus di sini. Kemudian kita lihat untuk yang kemungkinan akan terjadi dalam karir Taurus ya. Pertama kita lihat untuk yang kemungkinan terjadi dalam karir Taurus ya. Semesta mereka penjaga apa yang terjadi oleh Taurus dalam karirnya. Terima kasih ya. Taurus di sini dalam karir mungkin harus meninggalkan ya hal-hal yang mungkin mengganggu dalam karir. Artinya mungkin hal-hal toksik yang ada dalam karir atau dalam pekerjaan studi Taurus di sini. Taurus akan meninggalkan mereka, orang-orang yang mungkin tidak membuat diri Taurus berkembang, yang membuat Taurus hanya merasakan stagnasi, merasakan bahkan kemunduran, kerugian. Taurus akan berani untuk meninggalkannya. Jadi memang akan ada sikap Taurus untuk merelakan, meninggalkan mungkin kenyamanan yang dirasa kenyamanan semu ya sebetulnya. Mungkin ada beberapa hal yang selama ini sudah dijalani oleh Taurus, baik itu mungkin teman dalam kerjaan atau hal-hal yang terkait karir. Taurus akan dengan rela meninggalkan hal tersebut karena Taurus sudah yakin bahwa hal itu tidak membuat manfaat yang membuat diri Taurus berkembang. Jadi memang intinya dalam karir nantinya Taurus akan segera pergi dari hal-hal yang toksik ya. Kemudian apalagi yang kemungkinan terjadi ya tekan karir Taurus? Satu saja, Tuhan semesta, satu saja. Terima kasih banyak. Iya, akan ada proyek baru, pekerjaan baru yang menunggu. Pekerjaan akan dapat pekerjaan baru yang sudah mendapatkan pekerjaan juga akan mendapatkan proyek baru, job baru, seperti itu ya untuk Taurus. Karena ini bersifat general, artinya umum untuk zodiak Taurus ya. Jadi mungkin tidak akan semua sesuai dengan Taurus. Harap bijak dalam menerima ya dan menyikapinya. Kemudian kita akan melihat untuk yang sebaiknya dilakukan ya. Yang sebaiknya dilakukan untuk
hadapi semua masalah atau untuk mengembangkan karir Taurus lebih baik ya, yang sebaiknya dilakukan. Oke, ada 3 ya. Di sini Taurus memang tentang pekerjaan, tentang karir, mungkin banyak bertemu atau terkoneksi dengan orang-orang di masa lalu ya. Jadi memang harus tetap menjalin kenalan-kenalan lama ya, yang mungkin lama tidak bertemu, lama tidak berkomunikasi. Sebaiknya memang ada baiknya untuk menghampiri mereka, menyambung kembali hubungan kalian untuk menunjang pekerjaan kalian atau karir kalian. Kemudian cerdiklah dalam bersikap, menyikapi orang-orang yang toksik untuk Taurus ya, orang-orang yang memang hanya memanipulasi, hanya memanfaatkan, mereka curang untuk kepentingan mereka sendiri. Taurus harus betul-betul waspada dan cerdik dalam menyikapi hal tersebut. Kemudian di sini kita lihat untuk Taurus yang sebaiknya dilakukan selanjutnya adalah lakukan semua dengan keikhlasan. Semua kemampuan yang Taurus miliki untuk menunjang karir, curahkanlah dengan tulus, karena dengan ketulusan, dengan keikhlasan dalam menjalani Taurus, hal itu akan membuat diri Taurus berkembang, bersinar nantinya. Jadi memang Taurus dalam karir sedang proses membentuk diri Taurus menjadi seorang yang bersinar nantinya ya. Kemudian yang sebaiknya tidak dilakukan oleh Taurus ya, terkait karir. Oke, ada 3 ya yang sebaiknya tidak dilakukan. Jangan terperangkap pada godaan, larut dalam ujian. Orang-orang yang hanya membuat menguji kesabaran Taurus jangan diikuti. Harus bisa melewati godaan-godaan yang ada di sekitar Taurus ya. Dan juga jangan jadikan apa yang sekarang Taurus lakukan sebagai sebuah beban yang berat ya. Jangan dirasakan seperti itu. Lebih merasakan kepada ya ini proses untuk menjalani. Sehingga bukan beban yang dirasakan, tetapi memang akhirnya jatuhnya kepada ya harus dilakukan, harus dilewati dengan penuh semangat. Dan akhirnya tanpa terasa semua terselesaikan dengan baik ya. Dan lakukan kerjasama yang sehat ya, artinya memang apabila dalam berkarir, teman-teman di sekeliling Taurus tidak bisa diajak bekerja sama, yang ada malah mereka hanya memanfaatkan diri Taurus, mungkin sebaiknya tidak usah terlalu tergantung pada mereka ya. Karena saya tahu Taurus mempunyai kemampuan untuk mengendalikan karir Taurus sendiri dengan kemampuan sendiri seperti itu. Untuk pesan semesta ya. Kita langsung untuk pesan semesta untuk karir Taurus. Kita lihat ya. Pesan semesta untuk karir Taurus. Terima kasih banyak ya. Segeralah akhiri stagnasi yang ada, bergeraklah Taurus. Saatnya untuk bergerak, saatnya untuk menunjukkan kemampuan Taurus. Jangan terpancang karena tidak enak dengan orang lain, terpancang ikut-ikutan teman yang lain belum, sehingga Taurus menunda seperti itu. Jangan seperti itu. Saatnya untuk keluar dari stagnasi dan memang waktunya untuk meningkat ke level yang lebih tinggi. Tunjukkan kemampuan Taurus ya. Kemudian pesan dari malaikat penjaga untuk Taurus tentang karir ya. Pesan malaikat penjaga Taurus tentang karir. Terima kasih banyak. Oke. Ya. Bertransformasi ya Taurus. Lahirlah sebagai seseorang yang baru dalam karir untuk menunjang kesuksesan karir dari Taurus ya. Selanjutnya kita lihat untuk finansial ya. Kita lihat untuk finansial Taurus. Oke, seperti ini saja ya, nanti kita tumpuk di atasnya. Oke.
Finansial, energi finansial Taurus ya. Timeless, energi finansial Taurus, keuangan Taurus, energinya seperti apa? Energi keuangan Taurus, terima kasih banyak. Energi keuangan Taurus, saya tumpuk di atasnya ya. Di sini bahwa ada beberapa pilihan yang harus dipertimbangkan oleh Taurus dalam menghadapi finansial. Mungkin artinya ada beberapa pos untuk pengeluaran ya, atau untuk yang membutuhkan finansial, maka Taurus di sini akan melakukan banyak pertimbangan agar keadaan finansial tetap seimbang dan aman ya. Kemudian kita akan melihat untuk yang kemungkinan terjadi ya, yang kemungkinan terjadi. Yang kemungkinan akan terjadi untuk finansial Taurus. Semesta alam yang mungkin akan terjadi keuangan Taurus. Bagaimana Taurus? Iya, mungkin dalam hal finansial akan banyak hal yang belum ada perkembangan ya, terlihat ya. Finansialnya akan masih dalam kondisi yang seperti biasa. Tetapi meskipun keadaannya belum ada peningkatan, mungkin perubahan yang lebih signifikan, tetapi nantinya Taurus juga akan menikmati ya kan, artinya akan santai meskipun seperti biasa keuangannya, tetapi aman ya, aman dalam artian Taurus bisa dengan tenang, bisa terpenuhi semua kebutuhan seperti itu. Kemudian kita lihat untuk selanjutnya bagaimana keuangan dari Taurus ya. Iya, keuangan Taurus di sini akan bisa dipergunakan untuk bukan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang pokok saja, tetapi Taurus juga bisa mempergunakan finansial itu untuk mungkin merayakan sebuah perayaan pesta seperti itu ya, mungkin ulang tahun atau mungkin perayaan dalam hal lain seperti itu. Jadi secara umum aman ya untuk keuangan dari Taurus. Kemudian yang sebaiknya dilakukan, atau ini bisa dikatakan juga pesan ya, pesan yang harus dilakukan tentang finansial untuk Taurus ya, pesannya. Satu saja Tuhan semesta. Ya, pesan untuk Taurus tentang finansial di sini bahwa Taurus harus bisa mengendalikan diri, mengatur semuanya dengan baik ya. Harus bisa menempatkan hal-hal yang penting dulu, di samping di luar itu hal-hal yang tidak penting ya. Dan memang nantinya akan ada datang mungkin bantuan tidak berupa uang langsung mungkin ya, tetapi mungkin orang itu memberi bantuan kepada Taurus untuk mendapatkan finansial. Mungkin dia menawarkan pekerjaan seperti itu, menawarkan job yang akan membuat Taurus mapan dan mendapat tambahan yang lumayan dari finansial, pendapatan diri teman-teman Taurus ya. Kemudian apa lagi yang sebaiknya dilakukan ya? Oke. Tenang ya dalam menghadapi hal tersebut Taurus, artinya tenang di sini tidak usah mungkin banyak keinginan, tidak usah banyak melakukan hal-hal yang nantinya akan ditakutkan, akan mengganggu kestabilan secara finansial. Jadi tetap mempelajari situasi kondisi yang ada sebelum melakukan pengeluaran ya tentang finansial. Dan di sini tentang keuangan harus betul-betul diseimbangkan, harus betul-betul didahulukan mana yang penting dulu ya Taurus. Apabila memang sesuatu hal yang bisa ditunda, tidak terlalu penting, sebaiknya jangan dilakukan. Misalkan membeli sesuatu yang
belum terlalu urgent seperti itu, ditunda terlebih dahulu, lebih baik keuangan itu untuk diamankan atau disimpan dulu seperti itu. Kemudian hal yang sebaiknya tidak dilakukan ya. Yang sebaiknya tidak dilakukan ya. Di sini jangan terlalu keras ya, keras. Jangan terlalu, artinya kadang kita mungkin ya sudahlah, padahal kita membutuhkan nih keamanan finansial, artinya jangan dihabiskan semuanya, kita harus menyimpan, tetapi dengan keberanian kita melakukan itulah pasti nanti akan bisa seperti itu sebaiknya jangan dulu dilakukan ya. Artinya jangan terlalu pede dalam pengeluaran, jadi tetap kondisikan, amankan finansial dengan baik ya. Jangan terlalu tidak takut akan hal-hal yang mungkin jadi kurang atau bagaimana. Jadi ada baiknya untuk tenang ya, tenang di sini. Tenang untuk mempelajari situasi dan kondisi yang ada dulu, menyelesaikan semua hal-hal yang penting dulu sebelum kita melakukan dalam hal pengeluaran finansial ya. Kemudian apa lagi yang sebaiknya tidak dilakukan ya tentang finansial ya untuk Taurus. Oke. Ya. Iya. Memang ya lebih kental kepada jangan terlalu gegabah ya. Jangan terlalu gegabah dalam penggunaan finansial. Jangan juga mengikuti saran orang yang mungkin malah akan membuat Taurus tidak aman dalam finansial. Mungkin ada saran dari teman atau mungkin seseorang yang tidak apa-apalah pakai dulu seperti itu, atau mengajak Taurus untuk melakukan hal yang sebetulnya belum penting, belum perlu dulu. Tapi dengan hasutan dia, dengan rayuan dia, Taurus akan mau melakukan. Jadi jangan dulu ya. Jadi memang harus tenang dulu ya, jangan gegabah dalam melakukan pengelolaan finansial, terutama dalam hal pengeluaran. Dan di sini juga jangan tergesa-gesa ya, atau mungkin saat ada orang yang sepertinya meminta tolong kepada Taurus, meminta Taurus untuk membantu, terus Taurus tidak tega, kan memang tidak tegaan ya. Di sini saya rasakan sisi keibuannya juga tinggi. Jadi kadang kalau ada yang orang menjual, mungkin bukan menjual ya, mengutarakan kesusahannya, kesulitannya tentang finansial, terus Taurus padahal dia butuh untuk keamanan finansial, dengan perasaan yang tidak tega itu akhirnya simpanan ini dikeluarkan untuk membantu dia. Jangan dulu ya, sebaiknya apabila itu memang tidak urgent, jangan dulu gegabah mengeluarkannya, jangan mengikuti, jangan terlalu terbawa perasaan ya. Jadi pentingkan keamanan diri Taurus dulu. Kita membantu tidak hanya tentang finansial, kita bisa membantu dia untuk saran, pandangan, atau mungkin sebagai pendengar yang baik untuk mengeluarkan unek-unek saja, itu juga sudah merupakan bantuan yang ternilai oleh semesta. Jadi tetap kondisikan finansial Taurus untuk diri Taurus terlebih dahulu ya. Kemudian selanjutnya untuk pesan semesta untuk finansial Taurus ya. Pesan semesta untuk keuangan Taurus, kita lihat. Terima kasih banyak. Iya. Tetaplah bergerak untuk bertekad untuk yakin bahwa semesta akan memberikan semua kebutuhan tentang finansial untuk Taurus, dan saya rasa memang Taurus selalu membawa keamanan dalam finansial dalam kehidupannya nantinya. Artinya kondisi finansial Taurus di kehidupan Taurus akan selalu aman, akan selalu bisa mengendalikan semuanya, akan terpenuhi semuanya, bahkan tidak hanya untuk hal-hal yang pokok saja, tetapi bisa untuk menyimpan di
hari tua nanti ya. Jadi memang pesan semesta di sini tidak usah khawatir, tetaplah untuk bekerja, beraktivitas seperti biasa, melangkah dengan percaya diri karena financial Taurus di sini akan selalu baik ya. Kemudian kita lihat untuk pesan dari malaikat penjaga terkait finansial atau keuangan ya untuk Taurus. Pesan untuk Taurus dari malaikat penjaga. Terima kasih banyak. Iya. Taurus diminta untuk tegas bersikap dalam finansial. Disiplin dan mengikuti feeling ya. Mengikuti feeling. Kalau hati Taurus memang mengatakan tidak, jangan dilawan ya. Itu adalah pesan dari malaikat penjaga untuk menuntun Taurus dalam kondisi aman secara finansial ya. Demikian untuk soal finansial ya. Kemudian kita lihat untuk asmara Taurus ya. Pesan asmara Taurus ya. Kita lihat untuk energinya asmara Taurus. Kita lihat Tuhan semesta malaikat penjaga Patra. Energi asmara dari Taurus. Satu saja. Terima kasih. Oke. Ya. Asmara Taurus di sini memang sedang bagus ya. Saya rasa akan bagus, akan merasakan kenyamanan dalam hal asmara. Memang dalam posisi yang nyaman dalam asmara untuk Taurus ya. Kemudian hal yang akan dialami dalam asmara Taurus ya, saya ganti deck kartu ya. Hal yang akan ya. Taurus akan sangat nyaman dalam hubungan asmara karena Taurus di sini akan menjadi seseorang yang tenang, yang mempunyai perasaan yang makin dewasa dalam hubungan, makin besar rasa cinta dan sayangnya kepada pasangan, makin bijaksana dalam menghadapi pasangan, makin mengerti pasangan, makin bisa menyesuaikan diri dalam pasangan dan hubungan akhirnya akan berjalan dengan lancar ya saya rasa. Maaf. Kemudian untuk Taurus yang mungkin belum mempunyai pasangan ya, terutama seorang wanita di sini Taurus single cewek ya, akan bertemu dengan seorang laki-laki. Dia lebih tua dari teman-teman Taurus. Dia mempunyai perasaan yang tulus kepada Taurus. Dia orangnya kalem ya, pembawaannya tenang. Tetapi dia memang penuh kasih sayang. Kemudian apalagi yang kemungkinan akan dialami dalam asmara Taurus? Mungkin ada kekecewaan ya, kekecewaan dengan pasangan atau kekecewaan yang berkaitan dengan hubungan. Mungkin cinta tidak berbalas atau mungkin pernah merasakan kekecewaan yang dimana ada cinta segitiga juga di sana. Dan hal ini cukup menguras ya energi dari Taurus ya, beberapa teman Taurus. Kemudian apalagi? Satu lagi saya rasa. Tetapi setelah kekecewaan itu, beberapa juga akan sembuh ya dan bisa merasakan jatuh cinta lagi dengan seseorang. Masa-masa indah dalam hubungan nanti akan terjadi kembali untuk Taurus dan akan mendapatkan pasangan ya setelah kekecewaan yang dialami ini. Kemudian kita lanjutkan untuk yang sebaiknya dilakukan oleh Taurus dalam menjalani asmara ya. Yang sebaiknya dilakukan oleh Taurus dalam asmara. Satu-satu saja. Terima kasih. Ya. Yang sebaiknya dilakukan oleh Taurus di sini ada sebuah perayaan ya. Sebuah perayaan di sini berarti memang sebaiknya Taurus memang menikmati masa-masa sekarang. Masa-masa di mana Taurus merasakan kenyamanan dalam hubungan ya. Syukuri, nikmati dan bangunlah momen ini menjadi sebuah
pondasi yang kuat untuk hubungan teman-teman menuju kepada perayaan yang indah dalam hubungan ya. Beberapa kalau memang sudah siap dalam melakukan ikatan hubungan yang resmi, tidak apa-apa untuk dilakukan sebaiknya ya. Toh semuanya sudah terkendali dengan baik, sudah cocok satu sama lain dan semua sikonnya sudah bisa memungkinkan untuk merayakan, mungkin ada baiknya untuk melakukannya ya. Kemudian yang sebaiknya dilakukan lagi, mungkin ada kekhawatiran karena mungkin di masa lalu pernah merasakan kekecewaan dalam asmara. Tetapi sebaiknya Taurus di sini jangan terlalu terpancang kepada hal yang mengkhawatirkan itu. Mungkin ada orang-orang yang membuat diri Taurus merasa kurang pede dalam hubungan atau merasa berpikir kembali berkali-kali untuk melakukan perayaan dalam hubungan di mana Taurus sebetulnya sudah siap dan sudah waktunya, karena mungkin orang-orang yang membuat diri Taurus lebih khawatir, menambah kekhawatiran Taurus atau memberikan ungkapan-ungkapan yang membuat Taurus overthinking, sebaiknya jangan hiraukan, jangan diperhatikan ya. Jangan terlalu overthinking, terlalu khawatir. Ada baiknya mungkin lebih menjauh dengan orang-orang yang hanya membuat diri Taurus overthinking ya. Kemudian apalagi yang sebaiknya dilakukan dalam hal asmara di sini? Terima kasih banyak ya. Iya, segera bergerak ya untuk asmara. Segera saja lakukan pergerakan, jangan stagnan terus dalam hubungan ya, agar nantinya juga semakin bahagia Taurus dalam hal hubungan ya. Kemudian kita lihat untuk yang sebaiknya tidak dilakukan ya. Yang sebaiknya tidak dilakukan dalam hubungan Taurus. Iya, untuk Taurus mungkin dalam hubungan jangan dulu melakukan hal-hal yang mungkin ingin berpindah atau ingin lari ya. Saya rasa ingin lari atau maaf ya untuk mungkin melakukan hal-hal yang akhirnya akan membuat jarak di antara Taurus dan pasangan. Jangan dulu, mungkin sebaiknya di sini tidak melakukan, mungkin ada beberapa yang ingin mencoba pengalaman ke tempat yang baru seperti itu, atau ingin mencoba keberuntungan, mungkin itu berkaitan dengan karir atau usaha ke tempat yang baru. Sebaiknya jangan dulu ya, karena berarti nantinya Taurus akan mempunyai jarak antara Taurus dan pasangan, dan hal itu sepertinya kurang tepat untuk diri teman-teman Taurus dengan pasangannya. Kemudian yang sebaiknya tidak dilakukan selanjutnya di sini, yang sebaiknya tidak dilakukan oleh Taurus selanjutnya bahwa jangan terburu-buru untuk memulai hal baru ya, di mana Taurus belum siap seperti itu, misalkan atau menyudahi semuanya, bahwa mungkin dalam hubungan ada beberapa hal yang memang membuat Taurus kecewa, tetapi jangan tergesa-gesa untuk mengakhiri hubungan itu dan memulai hal baru di sini, mungkin kesendirian atau mungkin malah memulai hubungan dengan orang baru seperti itu. Jadi sembuhkan dulu luka hati, nantinya toh Taurus akan mengalami kenyamanan ya dalam hubungan dengan pasangan seperti itu. Jadi jangan terburu-buru ya untuk mengakhiri semuanya dan memulai semuanya. Selalu lakukan pertimbangan yang matang ya.
Kemudian yang sebaiknya tidak dilakukan selanjutnya, ya, jangan terlalu sensitif ya Taurus dalam hubungan. Jangan selalu apa-apa akhirnya baper seperti itu. Yang ada malah makin memperkeruh suasana Taurus dan menjauhkan diri Taurus dengan kebahagiaan dalam asmara seperti itu ya. Kemudian selanjutnya untuk pesan dari semesta ya untuk asmara Taurus. Tuhan semesta alam malaikat penjaga, pesan semesta asmara Taurus. Pesan untuk asmara Taurus satu saja Tuhan. Oke, ada dua ya. Oke, lihatlah di sekeliling Taurus ya. Lihatlah sekeliling Taurus, jangan sampai Taurus berada pada situasi dan kondisi yang membuat asmara Taurus dalam kondisi yang selalu overthinking, yang selalu meresahkan seperti itu ya. Pelajari sekeliling Taurus dan jadikan semuanya sebagai patokan untuk bertindak. Kewaspadaan Taurus juga seperti itu ya. Kemudian pesan semesta selanjutnya adalah genggamlah semua yang sudah dimiliki, yang sudah diberikan oleh semesta. Pasangan mungkin, atau perasaan cinta kasih yang tulus kepada seseorang. Rawatlah itu, kembangkan itu, nantinya akan ada pencapaian membahagiakan dalam asmara. Kemudian pesan dari malaikat penjaga untuk asmara Taurus ya. Kita lihat Tuhan semesta malaikat penjaga. Pesan dari malaikat penjaga untuk asmara Taurus. Terima kasih banyak. Ada dua ya. Iya. Berdoa ya. Selalu libatkan Tuhan. Selalu berdoa akan kebahagiaan asmara Taurus ya. Jangan lepas untuk berdoa tentang hal tersebut. Kemudian ya kembali bertransformasi menjadi seseorang yang baru. Lepaskan masa lalu yang menyakitkan, mungkin lepaskan trauma-trauma masa lalu yang akan menghambat kebahagiaan Taurus dengan pasangan yang saat ini ada ya, atau pasangan yang akan datang kepada Taurus. Demikian untuk pembacaan tentang pesan karir, finansial, dan asmara untuk Taurus ya. Waktunya timeless. Semoga bermanfaat. Maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Jangan lupa untuk like, comment, share, juga subscribe. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pembacaan, ingin mengetahui sesuatu, reading, konsultasi, atau healing tentang asmara, karir, usaha, ataupun keuangan, juga masalah lain dalam kehidupan, silahkan hubungi nomor WA yang ada dalam deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya. Salam damai.